Halo teman-teman Momo. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siap-siap. Karena kali ini channel Cerita Momo akan membawakan sebuah kisah yang menguji emosi, tentang pengkhianatan yang dibalas dengan senyuman penuh arti. Kisah ini berjudul, Aku Tertawa Puas Karena Melihat Suami Panik Saat Gundiknya Menyuruh Dia Untuk Menceraikanku. Apa yang akan terjadi saat suaminya berencana menceraikannya? Kenapa ia justru tertawa puas? Saksikan kelanjutan cerita ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk, tulis di kolom komentar nama dan kota kalian, serta ketik, hadir, sekarang juga. Suara musik lembut dari biola dan piano mengalun indah, memenuhi seluruh ruangan ballroom sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Kristal-kristal berkilauan dari lampu gantung raksasa, memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan atmosfer yang begitu megah dan romantis. Anggur terbaik disajikan, piring-piring berisi hidangan eksklusif silih berganti di meja-meja bundar yang dipenuhi tamu-tamu elit. Para pria mengenakan tuxedo hitam yang elegan, sementara para wanita membalut tubuhnya dengan gaun malam yang berkilauan, seolah berlomba-lomba untuk menjadi yang paling memukau. Ini adalah acara ulang tahun pernikahan Rani dan Rangga yang ke-10. Semua tampak sempurna. Di tengah panggung, Rangga, dengan senyum menawan yang menjadi andalannya, memegang erat pinggang Rani. Gaun Rani yang berwarna putih gading, dipadukan dengan manik-manik mutiara, membuatnya terlihat seperti bidadari. Di balik senyumnya yang anggun, Rani merasa ada yang aneh. Sejak tadi malam, Rangga terlihat gelisah. Matanya tak pernah bisa fokus. Sesekali ia melirik ke arah pintu ballroom, seolah menantikan kedatangan seseorang. "Sayang, kamu baik-baik saja?" bisik Rani, suaranya lembut, mencoba menutupi kekhawatiran yang mulai merayap di hatinya. Rangga sedikit terkesiap, lalu memaksakan sebuah senyum. "Tentu saja, sayang. Aku hanya terlalu bahagia." "Terlalu bahagia sampai kamu terlihat seperti ingin kabur," gumam Rani, bercanda, mencoba mencairkan suasana. Rangga hanya tertawa hambar, lalu mengecup kening Rani. "Kamu ini ada-ada saja." Di sisi lain, di salah satu meja bundar, Bu Siti, ibu mertua Rani, dan Siska, adik iparnya, sedang asyik berbincang. Sejak awal, mereka tidak terlalu antusias dengan pesta ini. Bukan karena tidak suka, tapi karena merasa semua kemewahan ini bukan berasal dari uang mereka. Selama 10 tahun ini, mereka tahu betul bahwa semua fasilitas, gaya hidup mewah, hingga bisnis yang dijalankan Rangga, semuanya berasal dari warisan keluarga Rani. "Lihatlah si Rani itu. Sok sekali, pesta ulang tahun pernikahan saja harus semewah ini," cibir Siska, sambil memutar bola matanya. "Hust, jangan keras-keras." Bu Siti memelankan suaranya, melirik ke sekeliling. "Kalau bukan karena Rani, kita tidak akan bisa menikmati semua ini. Kita harus bersabar." "Sabar sampai kapan, Bu? Ibu tahu, Rangga itu lelah terus-terusan jadi boneka Rani. Dia mau hidup bebas," Siska berbisik dengan nada penuh rahasia. Bu Siti menghela napas. "Ya, ibu tahu. Tapi jangan lupa, kekayaan itu dari nenek moyang Rani. Kalau Rangga tidak berhati-hati, kita bisa kembali ke titik nol." Tak jauh dari meja mereka, duduk seorang wanita muda berambut ikal sebahu, dengan balutan gaun merah menyala yang kontras dengan suasana ruangan. Wanita itu adalah Dina, sekretaris pribadi Rangga. Ia duduk dengan gelisah, sesekali memainkan ponselnya. Wajahnya yang cantik diselimuti rasa cemas. Ia tahu persis apa yang akan terjadi malam ini. Tepat saat para tamu selesai menikmati hidangan utama, Rangga naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari MC. Suasana yang tadinya penuh tawa dan obrolan seketika hening. Semua mata tertuju pada pasangan yang dianggap sempurna ini. Rani tersenyum, mengira suaminya akan memberikan pidato romantis. "Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di pesta perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, ucap Rangga dengan suara bergetar. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama ini, Rani adalah istri terbaik yang pernah ada. Ia telah mendampingiku dalam suka dan duka." Rani tersentuh. Ia memandang Rangga dengan penuh cinta. "Suka dan duka? Apa yang dimaksud Rangga?" Setahu Rani, yang ada hanyalah
Suka, karena semua kesulitan finansial yang mereka alami di awal pernikahan, berhasil Rani selesaikan dengan warisan dan asetnya. Namun, suara Rangga tiba-tiba berubah, menjadi lebih berat. Aku merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Rani mengerutkan kening. Kebohongan apa? Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Lanjut Rangga, matanya beralih ke arah meja Dina. Pandangan mata mereka bertemu, penuh makna yang Rani tidak bisa mengerti. Aku mencintai wanita lain, ucap Rangga, suaranya lantang. Seluruh ballroom seketika riuh. Para tamu berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada pula yang sudah menduga. Rani tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir ini hanya lelucon. Tapi melihat ekspresi serius di wajah Rangga, dan senyum puas yang mulai muncul di bibir Dina, Rani tahu ini bukan lelucon. Aku ingin jujur pada semua orang. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini, Rangga melanjutkan. Aku ingin bercerai dari Rani. Seketika, suasana di ballroom menjadi sunyi. Hanya bisikan-bisikan dan gumaman yang terdengar. Bu Siti dan Siska, yang tadinya gelisah, kini tersenyum tipis. Ini adalah hal yang mereka tunggu-tunggu. Rangga akan mendapatkan kebebasannya, dan mereka, sebagai keluarganya, akan mendapatkan bagian dari kekayaan yang selama ini dikuasai Rani. Rani masih berdiri di samping Rangga, tubuhnya kaku, wajahnya memucat. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia menatap suaminya, pria yang ia cintai sepenuh hati, yang kini berdiri di depannya, mengumumkan kehancuran pernikahannya di hadapan ratusan orang. Tapi, suara Rangga terhenti, menatap Dina dengan penuh arti. Ada satu hal lagi. Malam ini, aku akan melamarnya di hadapan kalian semua. Dina berjalan maju dengan penuh percaya diri, matanya menantang Rani. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak beludru. Ia membuka kotak itu, menampilkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Rani menatap cincin itu, lalu kembali menatap Rangga. Ia tidak tahu dari mana Rangga mendapatkan uang untuk membeli cincin semewah itu. Dina, ucap Rangga, suaranya bergetar, penuh ketidakpastian. Dina mengangguk, lalu berbisik, kau tahu apa yang harus kau lakukan, Rangga. Rangga menghela napas, seolah memantapkan hati. Aku. Namun, sebelum Rangga sempat melanjutkan perkataannya, Rani, yang tadinya membeku, tiba-tiba tertawa. Tawa yang renyah, tulus, dan penuh arti. Suara tawanya memecah keheningan, menarik perhatian semua orang. Bu Siti, Siska, Rangga, dan Dina terkejut. Mereka mengira Rani akan menangis histeris, memohon, atau bahkan mengamuk. Tapi tidak. Rani malah tertawa. Tawanya berhenti, dan ia menatap Rangga dengan tatapan yang dingin dan tajam. Silakan saja, katanya, dengan suara yang tenang namun menusuk. Silakan saja ambil suamiku. Lagian, dia cuma numpang hidup padaku. Mata Rangga melebar. Bu Siti dan Siska saling pandang, bingung. Apa yang dimaksud Rani? Apa yang sedang terjadi? Kata-kata Rani menggantung di udara, membelah keheningan yang canggung. Silakan saja ambil suamiku. Lagian, dia cuma numpang hidup padaku. Para tamu, yang tadinya terkejut, kini saling berbisik, mencoba mencerna maksud perkataan Rani. Beberapa dari mereka tahu bahwa Rangga tidak berasal dari keluarga kaya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa statusnya dalam rumah tangga ini hanyalah numpang hidup. Rangga, yang biasanya selalu terlihat gagah dan penuh percaya diri, kini berdiri mematung, wajahnya pias. Cincin berlian di tangan Dina seolah menjadi saksi bisu dari kebodohan mereka. Dina melangkah maju, tangannya menggenggam lengan Rangga. Ia menyunggingkan senyum sinis ke arah Rani. Tidak usah sok, Rani. Rangga adalah pria terpandang. Dia punya perusahaan, punya segalanya, balasnya dengan nada meremehkan. Perusahaan? Oh, perusahaan mana? Tanya Rani, matanya berkedip, seolah-olah ia benar-benar tidak tahu. Perusahaan yang kamu tangani bersama Rangga itu, bukan? Dina mengangguk bangga. Tentu saja. Perusahaan itu milik Rangga. Rani tersenyum,
senyum yang begitu tulus hingga membuat Rangga merinding. Sayang, tolong tunjukkan dokumen perusahaan yang kamu pegang sekarang. Aku ingin melihatnya. Rangga terdiam. Ia tidak membawa dokumen apapun. Lupakan. Aku akan tunjukkan saja, kata Rani. Ia mengambil ponselnya, menggeser beberapa aplikasi, lalu menampilkan sebuah dokumen digital di layar besar yang dipasang di belakang panggung. Di layar, terpampang jelas akta pendirian perusahaan dengan nama PT Cipta Jaya Abadi. Di bawahnya, tercatat nama pemilik saham mayoritas, Rani. Di bawahnya lagi, nama direktur utama, Rangga. PT Cipta Jaya Abadi, yang kalian kenal sebagai perusahaan Rangga, adalah perusahaan yang aku dirikan dengan uang pribadiku, ucap Rani dengan suara lantang. Satu-satunya peran Rangga di sana adalah sebagai direktur, yang gajinya saja berasal dari uangku. Suara bisikan-bisikan tamu semakin keras. Beberapa orang mengambil ponsel untuk memotret layar. Rangga, Bu Siti, dan Siska terlihat seperti patung lilin yang membeku. Dina, yang tadinya penuh percaya diri, kini wajahnya merah padam. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa, teriak Dina, menunjuk layar. Rangga, jelaskan pada mereka. Rangga mencoba membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa semua mata di ruangan itu menuduhnya sebagai pria tidak tahu diri yang hanya memanfaatkan kekayaan istrinya. Rani menatap Rangga, seolah mengerti kegelisahan yang melanda suaminya. Rangga, kamu tidak perlu malu. Mereka semua sudah tahu. Bagaimanapun juga, 10 tahun ini kita sudah menjadi suami istri. Jadi, aku akan mempermudah jalannya untukmu. Rani melangkah mundur, lalu menatap Dina. Kamu mau menikah dengan Rangga, kan? Ambil saja dia. Aku berikan sepenuhnya. Aku tidak butuh pria yang hanya menumpang hidup, katanya, lalu kembali menatap Rangga. Aku juga tidak butuh aset yang dipegang oleh pria sepertimu. Rani mengambil mikrofon. Kepada seluruh tamu undangan yang saya hormati, saya memohon maaf atas drama yang terjadi. Namun, saya pikir inilah saatnya semua orang tahu kebenaran. Rani melangkah ke depan, di sampingnya kini ada seorang pria berpakaian rapi, Faris, pengacaranya. Faris adalah sahabat Rani sejak kecil dan satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kekayaan Rani. Ia tersenyum tipis ke arah Rani, memberikan dukungan moral. Ini adalah dokumen perceraian yang telah saya siapkan, kata Rani, menyerahkan sebuah map berisi dokumen kepada Rangga. Tanda tangani saja, dan semuanya akan selesai. Rangga terkejut. Ia tidak menyangka Rani sudah sejauh ini. Ia pikir Rani akan menangis dan memohon, sehingga ia bisa mengendalikan situasi. Tapi Rani, ia sudah menyiapkan segalanya. Rani, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kata Rangga, suaranya bergetar. Apa lagi yang harus dibicarakan? Tanya Rani, matanya menyorot tajam. Kamu sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu mencintai wanita lain. Kamu sudah menginjak-injak harga diriku. Sekarang, aku hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Tanda tangani dokumen ini, dan kamu akan bebas. Dina, yang tadinya merasa di atas angin, kini panik. Ia menyenggol Rangga. Cepat tanda tangani. Lalu kita bisa menikah. Ini kesempatan emas kita, bisiknya, setengah memaksa. Rangga ragu. Ia menatap Bu Siti dan Siska, yang kini wajahnya juga dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, jika Rangga menandatangani dokumen itu, semua aset yang mereka nikmati selama ini akan kembali ke tangan Rani. Mobil mewah, rumah, hingga tunjangan bulanan yang selalu Rani berikan. Siska melangkah maju. Rani, jangan kekanak-kanakan. Kami ini keluarga. Rangga adalah suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarga? Rani tersenyum sinis. Sejak kapan kalian menganggapku keluarga? Saat aku sibuk mengurus semua bisnis dan aset keluarga, kalian hanya bersenang-senang. Saat Rangga sakit, aku yang mengurusnya. Saat Rangga butuh modal, aku yang memberikannya. Kalian di mana? Saat Rangga selingkuh, kalian justru diam dan mendukungnya. Kalian itu bukan keluarga. Bu Siti, yang biasanya galak dan suka mencibir,
kini hanya bisa menunduk malu. Rani, jangan begitu. Tolong keluar, ucap Rani, menunjuk pintu. Pesta ini sudah berakhir. Saya rasa, drama ini sudah cukup. Tamu-tamu saya juga pasti sudah lelah. Secara perlahan, para tamu undangan mulai beranjak dari tempat duduk mereka. Beberapa dari mereka memberikan tatapan kasihan kepada Rani, namun tak sedikit pula yang menatap Rangga dengan tatapan jijik dan meremehkan. Rangga, yang kini merasa hancur harga dirinya, menatap Rani dengan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa menang? Rani, kau akan menyesal. Rani mengangkat bahu, tidak peduli. Aku tidak butuh kemenangan, Rangga. Aku hanya butuh kedamaian. Sekarang, tolong tanda tangani. Dina, yang kini sadar bahwa semua kemewahan yang ia incar akan lenyap jika Rangga tidak bisa mengendalikan situasi, mencoba membujuk Rangga. Ayo, Rangga, kita pergi dari sini. Kita akan lawan dia di pengadilan. Rangga menatap Dina. Cincin yang ia berikan seolah-olah mengejeknya. Ia menatap Rani, lalu menunduk. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pena yang disodorkan Faris, dan menandatangani dokumen perceraian itu. Suara tanda tangan itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Rangga. Rani tersenyum. Ia mengambil dokumen itu, menggenggamnya erat, seolah-olah memegang kunci kebebasan. Selamat, Rangga. Sekarang kamu sudah bebas, ucapnya. Dan selamat untukmu, Dina. Sekarang, kamu bisa memiliki Rangga seutuhnya. Pria yang tidak punya apa-apa. Dina terkejut. Ia tidak menyangka Rangga akan menandatangani dokumen itu. Ia menatap Rangga, lalu menatap Rani dengan tatapan penuh dendam. Kita akan lihat siapa yang akan menyesal pada akhirnya, bisik Dina. Rani hanya tersenyum. Ia menatap Faris, lalu melangkah pergi, meninggalkan Rangga, Dina, Bu Siti, dan Siska yang kini berdiri di tengah ballroom yang sepi, seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi saksi bisu dari sebuah kehancuran dan awal dari sebuah balas dendam yang dingin. Setelah Rani dan Faris pergi, ballroom yang megah itu terasa semakin dingin dan hampa. Rangga, Dina, Bu Siti, dan Siska masih berdiri mematung di tengah ruangan, dikelilingi bisikan-bisikan dan tatapan menghina dari beberapa staf hotel yang sedang membersihkan sisa-sisa pesta. Harga diri mereka hancur berkeping-keping. Kenapa? Kenapa kamu tanda tangani dokumen itu? Teriak Dina, menampar dada Rangga dengan geram. Kamu tahu kan, kalau kamu tanda tangani, semua asetmu akan kembali ke dia? Rangga menatap Dina dengan mata kosong. Asetku? Memangnya aku punya aset apa? Dia tertawa hampa. Kamu lihat sendiri, semua itu atas nama Rani. Dia tidak bodoh, Dina. Dia jauh lebih pintar dari yang kita duga. Bu Siti dan Siska yang tadinya diam, kini ikut panik. Lalu kita bagaimana? Rangga? Kita akan kehilangan rumah? Mobil? Uang jajan bulanan? Tanya Siska, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, bentak Rangga. Aku akan menghubungi pengacaraku. Mungkin ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan. Mereka bergegas keluar dari ballroom, meninggalkan kehancuran dan rasa malu. Malam itu, di sebuah kafe sederhana, Rangga bertemu dengan pengacaranya. Wajahnya terlihat letih dan frustrasi. Pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Pak Danu, mendengarkan ceritanya dengan seksama. Jadi, kamu ingin membatalkan perjanjian cerai ini? Tanya Pak Danu setelah Rangga selesai bercerita. Rangga mengangguk putus asa. Bisa tidak, Pak? Rani pasti merekayasa semuanya. Dokumen itu palsu, kan? Pak Danu menghela napas panjang. Rangga, akta pendirian perusahaan itu tidak mungkin palsu. Dokumen itu resmi dan terdaftar di Kemenkumham. Dan nama pemilik saham mayoritasnya memang Rani. Begitu juga dengan semua aset, baik rumah, mobil, dan lain-lain. Semua atas nama Rani. Tapi, bagaimana bisa? Rangga tidak percaya. Aku yang menjalankan perusahaan itu. Aku yang bekerja siang dan malam. Tapi kamu tidak punya bukti kepemilikan. Rani yang punya modal, Rani yang punya hak. Kamu hanyalah direktur, yang gajinya saja dari dia.
Begitu juga dengan semua aset yang kamu pakai, itu semua adalah aset Rani yang dipinjamkan kepadamu. Jelas Pak Danu. Di mata hukum, kamu tidak punya hak apapun atas semua itu. Rangga terdiam. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak punya apapun. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan istrinya. Ia hanya seorang pria miskin yang beruntung, yang kini kembali menjadi pria miskin. Di rumah, Bu Siti dan Siska sedang merapikan barang-barang mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah terbiasa hidup mewah. Setiap bulan, Rani selalu memberikan uang jajan yang cukup besar. Kini, mereka tidak tahu harus hidup dari mana. Bu, bagaimana ini? Kita tidak punya uang lagi. Rangga sudah tidak bisa diandalkan, ucap Siska, menangis. Jangan panik, Siska. Kita masih punya rumah ini. Rani tidak mungkin setega itu mengusir kita, kata Bu Siti, mencoba menenangkan putrinya. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pesta, seorang pria datang ke rumah mereka. Pria itu adalah agen properti. Ia membawa surat dari pengacara Rani. Selamat sore, Ibu dan Nona. Saya diutus oleh Nyonya Rani untuk menyampaikan ini, kata agen properti itu, menyerahkan sebuah amplop coklat. Bu Siti membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada surat peringatan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini rumah kami, teriak Bu Siti, wajahnya memucat. Maaf, Bu. Di dalam surat ini jelas tertulis, sertifikat rumah ini atas nama Nyonya Rani. Jadi, Nyonya Rani berhak atas rumah ini sepenuhnya, jelas agen properti itu dengan sopan. Bu Siti dan Siska tidak bisa berkata-kata. Mereka kembali merasa bodoh. Mereka selalu mengira bahwa rumah itu sudah menjadi milik Rangga. Mereka tidak pernah tahu bahwa rumah itu masih atas nama Rani. Mereka tidak pernah peduli dengan urusan hukum dan sertifikat. Mereka hanya peduli dengan uang dan gaya hidup mewah. Rangga datang ke rumah, wajahnya terlihat lebih suram dari sebelumnya. Ia sudah menelepon Pak Danu dan tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak punya hak apapun. Rangga, apa yang terjadi? Kita akan diusir dari rumah ini. Kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa rumah ini atas nama Rani? Teriak Bu Siti, histeris. Aku tidak tahu, jawab Rangga, membanting tasnya. Aku kira Rani sudah mengalihkan semua asetnya ke namaku. Dia bilang begitu. Rangga, kau bodoh. Kau percaya begitu saja? Teriak Siska. Rangga terdiam. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Selama ini, ia hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh Rani. Rani selalu mengatakan bahwa semua asetnya sudah atas nama Rangga. Padahal tidak. Rani sengaja melakukan itu agar Rangga tidak curiga dan tetap berada dalam kendalinya. Di sisi lain, Rani sedang duduk santai di teras sebuah kafe, ditemani Faris. Ia tersenyum tipis sambil menyesap kopi hangatnya. Kamu sudah melihat surat yang kuberikan pada Rangga? Tanya Faris. Rani mengangguk. Tentu saja. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Aku ingin mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki itu bukan dari hasil keringat mereka. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Faris. Aku akan mencabut semua fasilitas yang masih mereka nikmati. Aku akan cabut kartu kredit Rangga, aku akan tarik mobilnya, aku akan blokir rekeningnya, ucap Rani dengan dingin. Aku ingin dia tahu bahwa tanpa aku, dia tidak ada apa-apanya. Faris mengangguk mengerti. Lalu, bagaimana dengan perusahaan? Apa kamu akan mengambil alih? Tentu saja. Aku akan memberhentikan Rangga sebagai direktur dan menunjuk orang kepercayaanku. Dan aku akan memecat Dina, kata Rani. Aku akan pastikan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun di kota ini. Faris terkejut. Kamu begitu kejam, Rani? Rani tersenyum sinis. Kejam? Mereka yang memulai duluan. Mereka yang mengkhianatiku. Mereka yang membuatku seperti ini. Jadi, ini bukan kejam. Ini adalah balasan yang adil. Aku tidak tahu kamu bisa sekejam ini, ucap Faris,
menggelengkan kepalanya. Faris, kamu tidak tahu bagaimana rasanya. 10 tahun aku mencintai Rangga. Aku merawat keluarganya. Aku memberikan semua yang aku punya. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan. Jadi, jangan salahkan aku jika aku membalas mereka dengan cara yang lebih kejam, kata Rani, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Rani. Aku tidak bermaksud begitu, ucap Faris, merasa bersalah. Ia menggenggam tangan Rani, memberikan dukungan. Aku akan membantumu. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menyentuh asetmu lagi. Rani tersenyum. Terima kasih, Faris. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang kumuh, Rangga, Bu Siti, dan Siska sedang duduk di sofa yang sudah usang. Mereka baru saja diusir dari rumah mewah mereka. Kini, mereka tidak punya apa-apa lagi. Uang tabungan mereka sudah habis, dan mereka tidak punya pekerjaan. Rangga, bagaimana ini? Kita mau makan apa? Tanya Bu Siti, menangis. Rangga tidak bisa menjawab. Ia menyesali semua perbuatannya. Jika saja ia tidak pernah selingkuh, jika saja ia tidak pernah menceraikan Rani, ia pasti tidak akan kehilangan semua ini. Rangga, Bu Siti, dan Siska hanya bisa termenung dalam keheningan yang menyesakkan di apartemen kumuh itu. Dinding yang mengelupas, bau apa yang menusuk hidung, dan suara bising dari jalanan di bawah menjadi pemandangan dan suara baru bagi mereka. Tak ada lagi sofa kulit mewah, tak ada lagi TV layar datar raksasa, dan tak ada lagi makanan dari catering mahal. Yang ada hanya kekosongan dan rasa penyesalan yang mendalam. Rangga, ini semua salahmu, tangis Bu Siti. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau tidak pastikan dulu aset-aset itu atas namamu? Mana aku tahu, Bu? Rani selalu bilang semuanya aman. Dia bilang dia sudah mengurusnya. Rangga membela diri, meskipun ia tahu ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Sementara itu, ponsel Rangga berdering. Ada pesan masuk dari Dina. Rangga membuka pesan itu, dan matanya melebar. Rangga, aku di depan. Aku bawa makanan. Cepat buka pintu. Rangga bergegas membuka pintu. Dina berdiri di sana dengan wajah lelah, menenteng sekantung plastik berisi nasi bungkus. Makan, Rangga. Kamu pasti lapar, katanya. Rangga merasa terharu. Hanya Dina yang peduli padanya saat ini. Bu Siti dan Siska menatap Dina dengan curiga. Mereka tidak percaya jika Dina hanya ingin membantu. Dina, kamu mau apa lagi? Tanya Siska ketus. Dina mengabaikannya. Rangga, aku tahu ini berat. Tapi kita harus kuat. Kita harus cari cara untuk mengalahkan Rani. Bagaimana? Dia sudah mengambil semuanya. Rumah, mobil, bahkan perusahaan, jawab Rangga, suaranya putus asa. Jangan menyerah. Dina memegang tangan Rangga. Kita harus cari cara untuk mendapatkan semua itu kembali. Rangga merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak sendirian. Ia punya Dina di sisinya. Tapi ia tidak tahu bahwa Dina memiliki motif tersembunyi. Dina tidak mencintai Rangga. Ia hanya ingin mendapatkan semua kekayaan Rangga, yang ia pikir adalah miliknya. Beberapa hari kemudian, Rangga mencoba melamar pekerjaan. Namun, semua perusahaan menolaknya. Nama baiknya sudah tercoreng akibat skandal dengan Rani. Tak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan mantan direktur yang kehilangan segalanya karena perselingkuhan. Sementara Rangga sibuk mencari pekerjaan, Bu Siti dan Siska mencoba menjual perhiasan dan barang-barang berharga yang masih mereka miliki. Namun, semua itu tidak cukup untuk menutupi biaya hidup mereka. Mereka mulai merasa frustasi. Di sisi lain, Rani sedang sibuk mengurus perusahaan. Ia menunjuk seorang direktur baru, seorang wanita muda bernama Laras, yang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni. Rani juga melakukan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan. Ia memecat semua karyawan yang diangkat oleh Rangga dan menggantinya dengan orang-orang yang berkompeten. Rani juga memecat Dina. Dina sangat marah. Ia mencoba memohon-mohon, namun Rani tidak bergeming. Kamu bisa bekerja di tempat lain. Tapi bukan di perusahaan ini, kata Rani dengan dingin.
Dina keluar dari kantor Rani dengan mata berkaca-kaca. Ia menyalahkan Rani atas semua penderitaannya. Ia bersumpah akan membalas dendam. Saat pulang ke apartemen, Dina melihat Rangga, Bu Siti, dan Siska sedang makan nasi bungkus. Ia merasa jijik. Ini semua salahmu, Rangga, bentaknya. Gara-gara kamu, aku juga dipecat. Rangga terkejut. Tapi, kamu bilang kamu akan membantuku. Bantu apa? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak mau hidup susah bersamamu, teriak Dina. Ia melepas cincin berlian yang Rangga berikan dan melemparkannya ke lantai. Ambil kembali cincin murah ini. Rangga tertegun. Cincin yang ia beli dengan seluruh uang tabungannya, kini dilempar begitu saja. Ia merasa seperti sampah. Dina, jangan pergi. Rangga mencoba menahan Dina, tapi Dina menepis tangannya. Aku sudah muak denganmu. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya pria pecundang, teriak Dina, lalu berbalik dan pergi. Rangga jatuh terduduk di lantai, hatinya hancur. Ia tidak percaya Dina akan meninggalkannya begitu saja. Ia menatap cincin yang tergeletak di lantai, lalu menatap Bu Siti dan Siska yang hanya bisa menangis. Bu Siti akhirnya angkat bicara. Rangga, ibu tidak bisa hidup begini terus. Kita harus cari cara lain. Bagaimana, Bu? Aku sudah tidak punya apa-apa, ratap Rangga. Kita bisa minta bantuan keluarga besar kita. Mereka pasti akan membantu kita, saran Siska. Rangga menggeleng. Tidak, Siska. Aku sudah terlalu malu. Mereka pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi. Bu Siti tidak peduli. Ia mengambil ponselnya dan menelepon salah satu saudaranya. Ia bercerita dengan dramatis tentang bagaimana Rani mengusir mereka dan meminta bantuan. Keesokan harinya, beberapa saudara Bu Siti datang. Mereka membawa makanan dan uang. Rangga merasa malu, tapi ia tidak bisa menolak. Ia butuh bantuan. Rangga, kami prihatin dengan apa yang terjadi, kata salah satu saudaranya. Tapi kamu juga harus introspeksi diri. Kamu sudah menyia-nyiakan istri sebaik Rani. Aku tahu, Pak D. Aku menyesal, jawab Rangga, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami akan membantumu. Kami akan mencarikan pekerjaan untukmu, dan kami akan membantumu mendapatkan kembali asetmu, kata saudaranya yang lain. Rangga merasa ada sedikit harapan. Ia bersyukur masih ada keluarganya yang peduli padanya. Ia bersumpah, ia akan bekerja keras dan mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Namun, ia tidak tahu bahwa Rani sudah selangkah lebih maju. Rani sudah menduga bahwa Rangga akan meminta bantuan keluarga besarnya. Rani sudah menyiapkan sebuah surat peringatan. Rani menelepon semua saudaranya dan saudaranya Rangga, dan menyuruh mereka untuk tidak membantu Rangga. Rani mengancam akan membocorkan keburukan Rangga yang lain jika mereka tetap nekat membantu. Di sisi lain, Dina sudah kembali ke apartemennya. Ia menatap cincin yang Rangga berikan. Ia merasa bodoh. Mengapa ia percaya pada Rangga? Mengapa ia percaya bahwa Rangga punya uang? Ia menyesal telah meninggalkan Rangga, tapi ia juga tidak bisa kembali pada Rangga yang miskin. Dina memutuskan untuk mendatangi Rani. Ia akan meminta maaf. Mungkin Rani akan mengampuninya. Ia sampai di depan kantor Rani. Ia melihat Rani keluar dari gedung, diapit oleh 2 orang pengawal. Rani terlihat begitu anggun dan berkuasa. Dina merasa begitu kerdil di hadapan Rani. Rani, aku mau bicara, kata Dina, suaranya bergetar. Rani menatap Dina dengan tatapan dingin. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Rani, aku menyesal. Aku minta maaf, Dina memohon-mohon. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tapi tolong, kembalikan pekerjaanku. Aku butuh uang. Dulu, saat kamu menyuruh Rangga untuk menceraikanku, kamu tidak pernah berpikir tentang perasaanku. Kamu tidak pernah berpikir bahwa aku juga butuh uang. Sekarang, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Jadi, rasakan saja, kata Rani. Tapi, aku tidak tahu kalau Rangga tidak punya apa-apa, Dina beralasan. Rani tertawa sinis. Kamu tidak tahu? Kamu itu sekretarisnya, Dina. Kamu harusnya tahu lebih baik dari siapapun.
Dina terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia memang tahu. Ia hanya pura-pura tidak tahu. Ia berharap Rangga akan mendapatkan warisan dari Rani, sehingga ia bisa hidup mewah. Pergilah, Dina. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi, kata Rani, lalu masuk ke dalam mobilnya. Dina menatap mobil Rani yang melaju kencang, dan ia merasa begitu putus asa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Pekerjaan, uang, bahkan Rangga, semuanya sudah hilang. Malam itu, Rangga terbaring di sofa kumuh apartemen, menatap langit-langit yang kotor. Perkataan Dina yang menyakitkan masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya pria pecundang. Ia tidak bisa menyangkalnya. Semua yang ia miliki selama ini hanyalah pinjaman, yang kini ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Di sisi lain, Bu Siti dan Siska sibuk meratapi nasib mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup dalam kemiskinan. Mereka terbiasa dengan pelayan, sopir, dan liburan mewah. Kini, untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhemat. Rangga, ini tidak bisa dibiarkan. Bu Siti tiba-tiba berseru, bangkit dari duduknya. Kita harus melawan Rani. Melawan bagaimana, Bu? Kita tidak punya uang untuk pengacara. Kita sudah tidak punya apa-apa, jawab Rangga, suaranya lemah. Kita masih punya kartu as, kata Siska dengan mata berbinar. Kita akan panggil media. Kita akan ceritakan bagaimana Rani menelantarkan suaminya sendiri. Kita akan buat dia malu di depan publik. Rangga terkejut. Tidak, Siska, itu terlalu berisiko. Berisiko apa? Kita tidak punya pilihan lain, bentak Bu Siti. Atau kamu mau hidup miskin selamanya? Rangga terdiam. Ia tahu Bu Siti dan Siska sudah kehabisan akal. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan harga diri. Mereka hanya peduli dengan uang. Keesokan harinya, Bu Siti menghubungi sebuah stasiun televisi. Ia bercerita dengan dramatis, bagaimana Rani, seorang wanita kaya yang kejam, mengusir suami dan ibu mertuanya sendiri ke jalan. Ia memutarbalikkan fakta, seolah-olah Rangga dan keluarganya adalah korban yang tidak bersalah. Berita itu menyebar dengan cepat. Judul-judul sensasional terpampang di media sosial dan portal berita online. Tragis. Pria ini dibuang istrinya setelah 10 tahun berumah tangga. Istri kejam usir suami dan mertua dari rumah mewah. Wajah Rangga, Bu Siti, dan Siska muncul di mana-mana, diiringi narasi penuh air mata yang mereka rekayasa. Banyak orang yang bersimpati pada mereka, tidak tahu cerita yang sebenarnya. Mereka mengirimkan sumbangan dan memberikan dukungan moral. Rangga, Bu Siti, dan Siska mulai merasa di atas angin. Mereka pikir, inilah cara mereka mendapatkan kembali semua yang hilang. Namun, tidak semua orang percaya. Sebagian kecil warganet, yang lebih cerdas, mulai menelusuri latar belakang Rangga dan Rani. Mereka menemukan fakta-fakta yang janggal. Bagaimana mungkin seorang pria yang dibuang oleh istrinya justru memiliki skandal perselingkuhan yang heboh beberapa hari sebelumnya? Sementara itu, Rani, yang sedang bekerja, melihat berita itu. Awalnya, ia hanya tersenyum sinis. Ia tahu ini akan terjadi. Namun, ketika ia melihat beberapa warganet mulai menyerangnya di media sosial dan menuduhnya sebagai wanita kejam yang hanya peduli pada uang, kesabarannya mulai habis. Mereka sudah keterlaluan, ucap Rani, tangannya mengepal. Faris, yang sedang bersamanya, mencoba menenangkan. Rani, jangan terpancing. Biarkan saja. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan ini, Faris. Mereka memfitnahku, balas Rani. Mereka merusak nama baikku. Aku tidak akan diam saja. Rani mengambil ponselnya. Ia menelepon direktur stasiun televisi yang menayangkan berita itu. Dengan suara tegas dan dingin, Rani mengancam akan mencabut semua iklan perusahaannya dari stasiun televisi tersebut, jika mereka tidak segera meminta maaf dan menarik berita yang tidak benar itu. Ancaman Rani berhasil. Sore itu, stasiun televisi tersebut menayangkan berita permintaan maaf secara resmi. Mereka mengakui bahwa berita sebelumnya tidak diverifikasi dengan baik dan hanya berdasarkan klaim sepihak. Mereka meminta maaf kepada Rani dan memohon pengertian publik.
Berita permintaan maaf itu membuat Rangga, Bu Siti, dan Siska panik. Mereka tidak menyangka Rani akan bereaksi secepat itu. Rencana mereka untuk mendapatkan simpati publik hancur berantakan. Bagaimana ini, Bu? Stasiun TV itu meminta maaf. Kita akan terlihat seperti pembohong, teriak Siska. Aku tidak tahu. Kenapa dia begitu kuat? Bu Siti mulai menangis. Rangga terdiam. Ia merasa malu. Ia sudah kehilangan segalanya, dan kini ia juga kehilangan harga dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa begitu kecil di hadapan Rani. Rani adalah wanita yang kuat, pintar, dan berkuasa. Sementara ia, hanyalah seorang pria bodoh yang kehilangan segalanya karena ketamakannya sendiri. Malam itu, ia menerima pesan dari Dina. Dina mengirimkan sebuah foto. Foto itu adalah dirinya dan seorang pria tua yang kaya raya. Dina tersenyum puas, seolah-olah ia telah menemukan mangsa baru. Rangga merasa sakit hati. Ia tahu, Dina tidak pernah benar-benar mencintainya. Dina hanya mencintai uang. Kini, setelah ia tidak punya uang, Dina meninggalkannya begitu saja. Rangga, kau tidak apa-apa? Tanya Bu Siti, melihat wajah Rangga yang pucat. Rangga tidak menjawab. Ia bangkit, mengambil kunci mobil yang ia simpan. Ia akan menemui Rani. Ia akan memohon ampun. Ia akan melakukan apapun agar Rani mau kembali padanya. Kau mau kemana? Tanya Bu Siti. Aku mau menemui Rani, jawab Rangga. Aku akan memohon maaf padanya. Aku akan kembali padanya. Aku tahu, hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Bu Siti dan Siska terkejut. Rangga, kau sudah gila? Setelah semua yang terjadi, kau mau kembali padanya? Tanya Siska tidak percaya. Rangga tidak peduli. Ia sudah tidak punya pilihan lain. Ia sudah kehilangan segalanya. Satu-satunya harapan yang ia miliki adalah Rani. Ia sampai di depan apartemen Rani. Ia tidak berani menelepon. Ia hanya menunggu. Beberapa jam kemudian, ia melihat Rani keluar dari apartemennya. Rani terlihat begitu cantik dan anggun, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rangga bergegas mendekatinya. Rani. Rani berhenti, menatap Rangga dengan tatapan yang dingin. Ada apa? Rani, aku mau minta maaf, kata Rangga, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku menyesal sudah menyakitimu. Aku menyesal sudah mengkhianatimu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah. Rani tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kesempatan kedua? Setelah kamu memfitnahku di depan publik? Setelah kamu membuatku malu? Aku tidak bermaksud begitu, Rani. Aku hanya kebingungan. Rangga mencoba beralasan. Kebingungan? Rani tertawa sinis. Kamu tidak bingung, Rangga. Kamu hanya bodoh. Kamu pikir dengan mengkhianatiku, kamu akan mendapatkan segalanya. Tapi kamu salah. Kamu malah kehilangan segalanya. Rangga menunduk, malu. Aku tahu aku bodoh. Aku mohon, Rani. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji akan mencintai dan menghargaimu. Aku janji tidak akan selingkuh lagi. Sudah terlambat, Rangga, jawab Rani, matanya penuh kekecewaan. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Perceraian kita sudah sah. Kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Dan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kata-kata Rani bagai ribuan panah yang menusuk jantung Rangga. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, meratap, memohon. Namun, Rani tidak bergeming. Ia berbalik, masuk ke dalam mobilnya, dan pergi. Ia meninggalkan Rangga yang kini berdiri sendiri di pinggir jalan, hancur lebur oleh penyesalan. Rangga berdiri terpaku di pinggir jalan. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam ikut merasakan kesedihan yang ia rasakan. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Harapan terakhirnya sudah pupus. Rani sudah tidak mencintainya. Ia sudah kehilangan segalanya. Rangga berjalan gontai kembali ke apartemen. Di sana,
Bu Siti dan Siska sudah menunggunya dengan cemas. Mereka melihat wajah Rangga yang sembab, dan tahu bahwa Rangga gagal. Dia menolakku, Bu, ucap Rangga dengan suara serak. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Bu Siti dan Siska terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Keesokan harinya, Rangga mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah terlanjur hancur. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, Rani sedang duduk santai di kantornya, di depan sebuah laptop. Ia sedang membaca berita online tentang dirinya dan Rangga. Beberapa berita mengkritik perilakunya, namun banyak juga yang memuji keberaniannya. Ia tersenyum tipis. Ia tidak peduli dengan komentar orang lain. Ia hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ada telepon dari Faris. Rani mengangkatnya. "Rani, aku punya berita penting," kata Faris dengan suara yang serius. "Berita apa?" tanya Rani. "Rangga dan keluarganya sudah pindah ke apartemen kumuh. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka juga sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan," jawab Faris. Rani terdiam. Ia tidak merasa puas atau senang. Ia hanya merasa kosong. 10 tahun hidup bersama Rangga, ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rangga akan tega mengkhianatinya. "Aku juga tahu, Dina sudah meninggalkan Rangga," tambah Faris. "Dia sudah menemukan mangsa baru." Rani menghela napas panjang. Ia merasa lelah. Ia ingin semua ini berakhir. Ia ingin hidup tenang. "Faris, aku ingin membereskan semua ini secepatnya. Aku akan menjual semua aset yang kuwariskan kepada mereka," ucap Rani. Faris terkejut. "Tapi, kenapa? Kamu butuh semua itu, Rani?" "Aku tidak butuh, Faris. Aku sudah punya cukup uang untuk hidup 100 tahun lagi. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini," jawab Rani. "Aku akan menjual semua aset yang pernah kuwariskan kepada Rangga. Rumah, mobil, bahkan perusahaan." Faris menatap Rani dengan tatapan tidak percaya. "Kamu akan menjual perusahaan? Tapi perusahaan itu adalah impianmu sejak kecil." "Ya, aku tahu," Rani tersenyum. "Tapi, aku tidak bisa lagi melihatnya. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu teringat dengan pengkhianatan Rangga." Faris terdiam. Ia mengerti. Ia tahu, Rani sangat terluka. Beberapa hari kemudian, berita tentang Rani menjual semua asetnya menyebar dengan cepat. Rangga, Bu Siti, dan Siska terkejut. Mereka tidak percaya. Mereka pikir, Rani hanya menggertak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin menjual asetnya. Dia kan butuh uang, kata Siska tidak percaya. Dia itu gila. Dia sudah kaya, dia tidak butuh uang, tambah Bu Siti. Rangga tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sofa, menatap langit-langit. Ia merasa hampa. Tiba-tiba, ponsel Rangga berdering. Ada telepon dari Faris. Rangga ragu, namun ia akhirnya mengangkatnya. "Halo?" Suara Rangga terdengar serak. "Halo, Rangga. Ini Faris," jawab Faris. "Aku meneleponmu karena ada satu hal yang harus kamu tahu." "Apa itu?" tanya Rangga. "Kamu ingat rumah yang kamu tempati dulu?" tanya Faris. "Tentu saja." "Kenapa?" tanya Rangga. "Rumah itu akan dijual besok," jawab Faris. Rangga terkejut. "Tidak. Aku akan membelinya." "Kamu tidak bisa," jawab Faris. "Karena pembelinya adalah aku." Rangga tertegun. "Apa? Tapi kenapa?" "Aku membelinya untuk Rani," jawab Faris. "Dia tidak akan menjualnya. Dia hanya membiarkannya kosong. Tapi dia tidak tahan melihat rumah itu. Jadi, dia memintaku untuk membelinya. Dan aku akan memberikan rumah itu untuknya." Rangga terdiam. Ia merasa malu. Ia sudah kehilangan segalanya, dan kini ia juga kehilangan rumahnya. "Aku juga punya satu berita lagi untukmu," tambah Faris. "Apa itu?" tanya Rangga. "Aku dan Rani akan menikah,"
jawab Faris. Rangga terkejut. Apa? Tapi, bagaimana bisa? Rani dan aku sudah berpacaran sejak 2 tahun lalu. Sejak kamu selingkuh, Rani sudah tidak mencintaimu lagi, jawab Faris. Dia sudah menyadari bahwa kamu bukan pria yang baik. Rangga terdiam. Ia merasa bodoh. Ia tidak pernah menyadari bahwa Rani sudah berpacaran dengan Faris. Ia pikir, Rani masih mencintainya. Ia pikir, ia akan bisa mendapatkan Rani kembali. Kamu tahu, Rangga, Rani tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai kebahagiaanmu. Dia hanya ingin melihatmu bahagia, jawab Faris. Tapi kamu malah menyia-nyiakannya. Kamu malah mengkhianatinya. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hancur. Ia sudah kehilangan segalanya, dan kini ia juga kehilangan Rani. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Rangga dengan suara yang bergetar. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sudah kehilangan wanita terbaik di dunia ini, jawab Faris. Dan kamu juga sudah kehilangan segalanya. Faris menutup teleponnya. Rangga jatuh terduduk di lantai, menangis. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali semua kebodohannya. Ia menyesali semua yang ia lakukan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia miliki hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Rani. Dan kini, ia harus menanggung semua konsekuensinya. Berita bahwa Rani akan menikah dengan Faris, sahabat Rangga sendiri, menyebar lebih cepat daripada api di hutan kering. Berita itu tidak hanya membuat Rangga hancur, tetapi juga membuat Bu Siti dan Siska murka. Mereka menganggap Faris adalah pengkhianat. Tidak mungkin. Faris itu teman Rangga. Dia tidak mungkin mengkhianati Rangga, teriak Bu Siti, tangannya mengepal. Dia bukan teman Rangga, Bu. Dia teman Rani, bentak Siska. Rani sudah merencanakan semuanya. Dia hanya memanfaatkan Rangga untuk mendapatkan uang, lalu dia membuang Rangga setelah dia tidak butuh lagi. Rangga hanya terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bodoh. Selama ini, ia pikir ia bisa mengendalikan Rani. Tapi ternyata, Rani yang mengendalikan semuanya. Malam itu, mereka berkumpul di apartemen kumuh. Udara pengap dan panas. Mereka tidak punya pendingin udara. Kipas angin yang mereka punya hanya membuat udara panas berputar-putar. Rangga, kita tidak bisa hidup begini terus, kata Bu Siti, suaranya serak. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita tidak punya apa-apa lagi, jawab Rangga. Kita akan cari pekerjaan, kata Siska dengan penuh tekad. Kita akan bekerja keras. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa Rani. Rangga, Bu Siti, dan Siska mulai mencari pekerjaan. Rangga melamar di berbagai perusahaan, Bu Siti mencoba menjadi pembantu rumah tangga, dan Siska mencoba menjadi penjual asongan. Namun, tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Nama baik mereka sudah hancur. Stigma, keluarga penipu, sudah melekat pada diri mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, Rani sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Faris. Mereka berencana menikah di Bali, di sebuah villa mewah. Rani tidak ingin pesta yang megah, ia hanya ingin pesta yang intim, yang dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. Rani terlihat begitu bahagia. Senyumnya begitu tulus. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak butuh harta, ia hanya butuh cinta yang tulus. Dan ia menemukannya pada Faris. 1 minggu sebelum pernikahan, Rani menelepon Rangga. Rangga mengangkatnya, suaranya bergetar. Halo, Rani, kata Rangga. Halo, Rangga, jawab Rani. Aku meneleponmu karena ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa itu? Tanya Rangga. Aku akan menjual rumah yang pernah kalian tempati, jawab Rani. Rangga terkejut. Tapi, kamu bilang Faris akan membelinya? Ya, dia akan membelinya, jawab Rani. Tapi, aku akan menjualnya ke orang lain. Aku ingin kamu dan keluargamu tahu bahwa kalian sudah kehilangan rumah itu selamanya. Rangga terdiam. Ia merasa hancur. Ia tidak pernah menyangka Rani akan setega itu.
Aku juga akan menjual semua mobil yang pernah kamu pakai, tambah Rani. Aku akan menjualnya ke orang lain. Aku akan menyumbangkan uangnya ke panti asuhan. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa malu. Ia merasa begitu kecil di hadapan Rani. Setelah menutup telepon, Rangga menangis. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali semua kebodohannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Bu Siti dan Siska yang melihat Rangga menangis, panik. Ada apa, Rangga? Tanya Bu Siti. Rani, dia akan menjual semua asetnya. Jawab Rangga dengan suara serak. Dia akan menjual rumah, mobil, semuanya. Bu Siti dan Siska terkejut. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Keesokan harinya, mereka menerima surat dari pengacara Rani. Surat itu berisi perintah untuk mengosongkan apartemen kumuh yang mereka tempati. Apartemen itu ternyata juga milik Rani. Rangga, Bu Siti, dan Siska terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa apartemen itu juga milik Rani. Mereka merasa bodoh. Mereka merasa seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap. Mereka akhirnya diusir dari apartemen kumuh itu. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka menjadi gelandangan. Dina, yang sudah mendengar berita ini, tertawa puas. Ia merasa senang melihat Rangga menderita. Ia merasa bahwa Rangga pantas mendapatkan semua ini. Ia menelepon Rani. Rani, aku mau mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan Faris. Aku juga mau mengucapkan terima kasih. Rani bingung. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk melihat Rangga menderita. Aku tidak pernah membayangkan Rangga akan berakhir seperti ini, jawab Dina. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan sekejam ini. Rani tertawa. Kejam? Aku tidak kejam, Dina. Aku hanya membalas. Mereka yang memulai duluan. Mereka yang mengkhianatiku. Mereka yang membuatku seperti ini. Rani menutup teleponnya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Dina. Ia hanya peduli dengan kebahagiaannya. Ia sudah bahagia. Ia sudah menemukan cinta sejatinya. Di sisi lain, Rangga, Bu Siti, dan Siska sedang duduk di trotoar, di bawah jembatan. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka merasa begitu lapar, haus, dan lelah. Rangga, aku tidak kuat lagi, tangis Bu Siti. Aku juga, Bu, jawab Siska. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali semua kebodohannya. Ia menyesali semua yang ia lakukan. 3 bulan berlalu. Rangga, Bu Siti, dan Siska masih menjadi gelandangan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak punya pekerjaan. Mereka hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain. Wajah mereka yang dulu bersih dan terawat, kini terlihat kotor dan kusam. Pakaian mereka robek-robek dan bau. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga kaya yang dulu hidup dalam kemewahan. Mereka terlihat seperti orang-orang yang kalah dari kehidupan. Rangga, aku tidak kuat lagi, tangis Bu Siti, suaranya parau. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku ingin mati saja. Jangan bicara begitu, Bu, kata Rangga, suaranya lemah. Kita harus kuat. Kita harus berjuang. Namun, di dalam hatinya, Rangga juga merasa putus asa. Ia sudah mencoba segalanya. Ia sudah memohon-mohon. Ia sudah meminta maaf. Namun, semua usahanya sia-sia. Ia tidak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah jembatan, seorang pria menghampiri mereka. Pria itu adalah petugas pengadilan. Anda Rangga? Tanya pria itu. Rangga mengangguk. Ya, saya. Anda dipanggil ke pengadilan. Ada gugatan terhadap Anda, kata pria itu, menyerahkan sebuah amplop. Rangga membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada surat panggilan pengadilan. Ia digugat oleh Dina atas tuduhan penipuan.
Dina menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang ia derita. Ia menuntut Rangga untuk membayar semua biaya perawatan, semua biaya hidup, dan semua biaya yang ia habiskan selama ini. Rangga terkejut. Ia tidak menyangka Dina akan tega menggugatnya. Ia pikir Dina akan membantunya. Tapi ternyata Dina hanya memanfaatkan kebodohannya. "Rangga, kita akan mati di sini," teriak Siska. "Tidak, Siska. Kita akan berjuang," jawab Rangga, matanya dipenuhi tekad. "Kita akan menghadapi ini. Kita akan membuktikan bahwa kita tidak bersalah." Di sisi lain, Rani dan Faris sedang menikmati hidup baru mereka. Mereka sudah menikah di Bali. Mereka berbulan madu di Eropa. Mereka terlihat begitu bahagia. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang, ponsel Rani berdering. Ada telepon dari Faris. "Halo, Faris," kata Rani. "Rani, aku punya berita penting," jawab Faris. "Rangga digugat oleh Dina." Rani terkejut. "Apa? Gugatan apa?" "Gugatan penipuan. Dina menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang ia derita," jawab Faris. "Rangga tidak punya uang untuk membayar. Dia akan dipenjara." Rani terdiam. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa kosong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidup Rangga akan berakhir seperti ini. "Rani, aku tahu kamu tidak peduli dengan Rangga. Tapi, kita harus membantunya," kata Faris. Rani menatap Faris dengan tatapan bingung. "Membantunya? Tapi kenapa?" "Dia sudah menderita, Rani. Dia sudah kehilangan segalanya. Jangan biarkan dia kehilangan kebebasannya," jawab Faris. "Dia sudah mendapatkan hukuman dari alam. Jangan biarkan dia mendapatkan hukuman dari hukum." Rani menghela napas panjang. Ia tahu Faris benar. Ia tidak bisa membiarkan Rangga di penjara. Ia tidak ingin melihat Rangga menderita lebih dari ini. "Baiklah, Faris. Kita akan membantunya," kata Rani. Keesokan harinya, di pengadilan, Rangga duduk di kursi pesakitan. Wajahnya terlihat pucat dan letih. Di sebelahnya, Bu Siti dan Siska menangis. Di sisi lain, Dina duduk dengan penuh percaya diri. Ia terlihat begitu angkuh. Di sebelahnya, ada seorang pengacara yang handal. "Sidang dimulai," kata hakim. Pengacara Dina mulai membacakan gugatannya. Ia menuduh Rangga telah menipu Dina dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Ia menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Rangga terkejut. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia akan dipenjara. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka. Rani masuk, diapit oleh Faris dan seorang pengacara yang jauh lebih handal dari pengacara Dina. Semua mata tertuju pada mereka. Rangga, Bu Siti, dan Siska terkejut. Mereka tidak menyangka Rani akan datang. "Halo, Yang Mulia," kata pengacara Rani, membungkuk. "Saya pengacara dari Nyonya Rani. Saya di sini untuk memberikan kesaksian." "Silakan," kata hakim. Pengacara Rani mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa semua aset Rangga, termasuk rumah, mobil, dan rekening bank, adalah milik Rani. Ia juga menjelaskan bahwa Rangga tidak pernah punya uang, dan bahwa ia hanya menumpang hidup pada Rani. "Yang Mulia, klien saya tidak bersalah. Ia tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Ia hanya seorang korban," kata pengacara Rani. Hakim terdiam. Ia terkejut dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh pengacara Rani. Dina, yang tadinya angkuh, kini wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Rani akan datang dan membela Rangga. "Tidak. Ini tidak benar. Dia bohong," teriak Dina. "Maaf, Nona. Semua bukti yang kami punya menunjukkan bahwa Nyonya Rani berbicara jujur," kata hakim. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Rangga tidak bersalah. Ia tidak bisa membayar ganti rugi karena ia tidak punya uang. Gugatan Dina ditolak. Dina, yang tadinya penuh percaya diri, kini menangis. Ia tidak bisa menerima kekalahannya. Ia menatap Rani dengan tatapan penuh dendam. "Rani, kau merebut segalanya dariku," teriak Dina. "Aku tidak merebut apapun darimu, Dina. Kamu yang merebut kebahagiaanku. Dan sekarang,
Kamu mendapatkan balasannya, jawab Rani. Rani berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang. Rangga, Bu Siti, dan Siska menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Mereka tahu, Rani telah menyelamatkan mereka. Rangga mengejar Rani. Rani, tunggu. Rani berhenti. Ada apa? Rani, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Rangga, matanya berkaca-kaca. Rani tersenyum. Aku tidak menyelamatkanmu, Rangga. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan. Dan, aku tidak ingin melihatmu di penjara. Aku tidak ingin kamu menderita lebih dari ini. Rani, aku menyesal. Aku menyesal sudah mengkhianatimu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua, Rangga memohon. Rani menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, Rangga. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Perceraian kita sudah sah. Kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Dan, aku sudah menikah dengan Faris. Rangga terdiam. Ia merasa hancur. Ia sudah kehilangan segalanya, dan kini ia juga kehilangan Rani. Aku akan pergi sekarang, Rangga. Aku harap kamu bisa memulai hidup baru. Dan, jangan pernah kembali lagi padaku, ucap Rani, lalu berjalan pergi. Rangga, Bu Siti, dan Siska hanya bisa menatap punggung Rani yang semakin menjauh. Mereka tahu, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka sudah kehilangan segalanya. Setelah keluar dari pengadilan, Rangga, Bu Siti, dan Siska kembali ke jalan. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak punya pekerjaan. Mereka menjadi gelandangan. Namun, di dalam hati mereka, ada sedikit rasa syukur. Setidaknya, mereka tidak jadi di penjara. Setidaknya, mereka masih bisa bebas. Rangga, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Bu Siti, suaranya lemah. Rangga terdiam. Ia tidak tahu. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia merasa putus asa. Kita akan bekerja, jawab Rangga, matanya dipenuhi tekad. Kita akan bekerja apapun yang bisa kita kerjakan. Kita akan memulai hidup baru. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa Rani. Bu Siti dan Siska tidak percaya. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa. Mereka sudah terbiasa dengan kemewahan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya hidup susah. Tapi, kita tidak punya keahlian apa-apa, kata Siska. Kita bisa belajar, jawab Rangga. Kita akan belajar. Kita akan bekerja keras. Kita akan mengubah hidup kita. Mereka akhirnya menemukan sebuah tempat penampungan tunawisma. Mereka mendapatkan tempat tidur, makanan, dan pakaian. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan. Rangga mencoba melamar pekerjaan sebagai tukang bangunan. Ia tidak punya keahlian, tapi ia mau belajar. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Bu Siti mencoba menjadi tukang cuci. Ia tidak pernah mencuci baju sendiri seumur hidupnya. Tapi ia mau belajar. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Siska mencoba menjadi pelayan restoran. Ia tidak pernah melayani orang lain seumur hidupnya. Tapi ia mau belajar. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Mereka bekerja keras, dan mereka berhasil mendapatkan uang. Mereka tidak lagi menjadi gelandangan. Mereka bisa menyewa sebuah kamar kos kecil, dan membeli makanan yang layak. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, mereka merasa lebih bahagia. Mereka merasa lebih tenang. Mereka merasa lebih mandiri. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta, melainkan pada ketenangan hati. Sementara itu, di sebuah villa mewah di Bali, Rani dan Faris sedang menikmati hidup baru mereka. Mereka terlihat begitu bahagia. Mereka tidak lagi berbicara tentang Rangga, Dina, atau keluarga Rangga. Mereka hanya berbicara tentang masa depan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam, Faris menatap Rani dengan tatapan penuh cinta. Rani, aku sangat bahagia bersamamu. Rani tersenyum. Aku juga, Faris. Aku sangat bahagia bersamamu.
Aku tidak pernah membayangkan, aku akan sebahagia ini, kata Faris. Aku pikir, hidupku akan penuh dengan drama. Tapi ternyata, hidupku penuh dengan cinta. Hidupku juga, Faris, jawab Rani. Aku pikir, hidupku akan penuh dengan pengkhianatan. Tapi ternyata, hidupku penuh dengan kebahagiaan. Rani dan Faris menikah di sebuah taman bunga. Mereka tidak mengundang banyak orang. Mereka hanya mengundang orang-orang terdekat mereka. Rani terlihat begitu cantik dalam balutan gaun putih. Faris terlihat begitu tampan dalam balutan tuxedo hitam. Mereka mengucapkan janji suci, dan mereka berjanji untuk hidup bahagia selamanya. Setelah menikah, Rani dan Faris kembali ke Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah baru yang lebih besar dan lebih mewah. Rani juga membeli sebuah mobil baru, dan ia juga membeli sebuah perusahaan baru. Rani dan Faris hidup bahagia. Mereka sering berlibur ke luar negeri. Mereka sering makan malam romantis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Rangga, Bu Siti, dan Siska juga hidup bahagia. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, tapi mereka hidup dalam ketenangan. Mereka bekerja keras, dan mereka berhasil membangun kehidupan baru. Rangga kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan promosi. Bu Siti kini bekerja sebagai koki di sebuah restoran. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan promosi. Siska kini bekerja sebagai desainer busana. Ia bekerja keras, dan ia berhasil mendapatkan promosi. Mereka tidak lagi berhubungan dengan Dina. Mereka tidak lagi berhubungan dengan Rani. Mereka sudah memaafkan mereka. Mereka sudah melupakan masa lalu. Mereka sudah memulai hidup baru. Suatu hari, saat Rangga sedang makan siang, ia melihat Dina. Dina terlihat begitu lusuh. Ia terlihat begitu menyedihkan. Rangga menghampirinya. Dina, kamu tidak apa-apa. Dina terkejut. Rangga, kamu terlihat begitu sukses. Aku sudah memulai hidup baru, jawab Rangga. Dan kamu? Aku tidak punya apa-apa lagi, jawab Dina, air matanya menetes. Aku menyesal. Aku menyesal sudah menyakitimu. Aku mohon, maafkan aku. Rangga tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Dina, tapi aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah punya kehidupan baru. Dina menangis. Ia tahu, ia sudah kehilangan Rangga selamanya. Ia menyesali semua perbuatannya. Rangga pergi meninggalkan Dina. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa lega. Ia sudah memaafkan Dina. Ia sudah melupakan masa lalu. Ia sudah memulai hidup baru. Beberapa tahun berlalu. Kehidupan Rani dan Faris terasa begitu sempurna. Mereka tinggal di rumah impian, menjalankan bisnis yang sukses, dan dikelilingi oleh cinta serta kebahagiaan. Rani kini menjadi inspirasi banyak wanita. Kisahnya yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Ia tidak lagi dikenal sebagai wanita yang diselingkuhi, melainkan sebagai seorang pebisnis sukses, istri yang bahagia, dan individu yang kuat. Suatu sore, saat Rani sedang mengurus kebun mawar di halaman belakang rumahnya, ia melihat sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Jantungnya berdebar. Ia merasa firasat buruk. Faris, yang melihat Rani terdiam, ikut mendekat. Ada apa, sayang? Tanyanya lembut. Rani hanya menunjuk ke arah gerbang. Itu. Dari mobil tua itu, turunlah Rangga, Bu Siti, dan Siska. Penampilan mereka jauh berbeda. Pakaian mereka sederhana, tidak ada lagi perhiasan atau jam tangan mahal. Wajah mereka terlihat lebih tua dan lelah dari usia seharusnya. Mereka berjalan ragu-ragu menuju gerbang. Rani, ini kami, ucap Rangga, suaranya parau. Rani terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia sudah memaafkan mereka, tapi kenangan pahit itu masih terasa nyata. Faris melangkah maju, menghadap mereka dengan tenang. Ada urusan apa kalian kemari? Kami hanya ingin bertemu Rani. Kami ingin minta maaf, jawab Bu Siti, matanya berkaca-kaca. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Faris. Hidup kami sudah bahagia.
Kalian juga sudah punya kehidupan baru. Kami tahu, potong Siska. Tapi kami butuh Rani. Kami ingin berterima kasih. Kami ingin meminta maaf dengan tulus. Rani menatap mereka. Ia melihat air mata tulus di mata Rangga. Ia melihat penyesalan di wajah Bu Siti dan Siska. Hatinya melunak. Ia tahu, mereka tidak datang untuk meminta harta atau memohon kembali kehidupannya yang dulu. Mereka datang karena penyesalan yang mendalam. Biarkan mereka masuk, Faris, bisik Rani. Faris ragu, namun ia akhirnya mengangguk. Ia membuka gerbang dan mempersilakan mereka masuk. Mereka duduk di kursi taman yang nyaman. Rangga, Bu Siti, dan Siska merasa canggung. Mereka tidak pernah membayangkan bisa kembali duduk di halaman rumah yang dulu mereka huni. Rani, aku minta maaf, ucap Rangga. Aku menyesal. Aku sangat menyesal sudah menyakitimu. Aku menyesal sudah mengkhianatimu. Aku menyesal sudah menukar cinta tulusmu dengan pengkhianatan. Bu Siti dan Siska ikut menangis. Kami juga minta maaf, Rani. Kami sadar, kami sudah salah. Kami terlalu serakah dan buta akan kemewahan, kata Bu Siti, menundukkan kepalanya. Rani menatap mereka satu persatu. Ia melihat kejujuran di mata mereka. Aku sudah memaafkan kalian, ucap Rani, suaranya lembut. Sudah lama aku memaafkan kalian. Tapi kami tidak bisa memaafkan diri kami sendiri, jawab Siska. Kami selalu dihantui rasa bersalah. Kami selalu mengingat semua kebaikanmu yang kami balas dengan kejahatan. Rangga menatap Rani dengan mata penuh penyesalan. Aku melihat hidupmu sekarang, Rani. Kamu begitu bahagia. Kamu begitu sukses. Dan aku tidak punya apa-apa. Aku kehilangan segalanya. Aku pantas mendapatkan ini. Rani tersenyum. Kamu tidak kehilangan segalanya, Rangga. Kamu mendapatkan pelajaran. Kamu mendapatkan kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Kamu sudah menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak sebahagia kamu, Rani, jawab Rangga. Aku selalu dihantui penyesalan. Aku selalu memikirkanmu. Aku selalu memikirkan betapa bodohnya aku sudah meninggalkan wanita sepertimu. Faris menggenggam tangan Rani, memberikan dukungan. Rani menatap Faris, lalu kembali menatap Rangga. Kamu tidak perlu menyesal, Rangga. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu hanya perlu belajar dari kesalahanmu. Bu Siti menatap Rani dengan mata penuh kekaguman. Kamu begitu dewasa, Rani. Kamu begitu kuat. Kami tidak pernah menyangka, kamu bisa sekuat ini. Rani tersenyum. Aku tidak kuat, Bu. Aku hanya berani. Aku berani untuk memulai hidup baru. Aku berani untuk melupakan masa lalu. Dan aku berani untuk mencari kebahagiaan sejati. Rangga, Bu Siti, dan Siska akhirnya merasa lega. Mereka sudah meminta maaf. Beban di hati mereka terasa terangkat. Kami akan pergi sekarang, kata Rangga. Kami tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Rani mengangguk. Aku harap kalian bisa hidup bahagia. Aku harap kalian bisa menemukan kebahagiaan sejati kalian. Rangga, Bu Siti, dan Siska berdiri, membungkuk hormat, dan berjalan keluar dari halaman rumah. Mereka tidak lagi merasa dendam atau iri. Mereka hanya merasa bersyukur. Mereka bersyukur karena sudah bertemu Rani. Mereka bersyukur karena sudah mendapatkan pelajaran. Mereka bersyukur karena sudah mendapatkan kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Rani dan Faris saling menatap. Mereka tersenyum. Mereka tahu, ini adalah akhir dari semua drama. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih bahagia. Tiba-tiba, ponsel Rani berdering. Ada telepon dari Dina. Rani ragu, namun ia akhirnya mengangkatnya. Halo, suara Rani terdengar lembut. Halo, Rani, jawab Dina, suaranya parau. Aku mendengar kamu bertemu Rangga dan keluarganya. Aku ingin minta maaf juga. Aku sudah memaafkanmu, Dina, jawab Rani. Sudah lama aku memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, jawab Dina. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan segalanya. Kamu tidak kehilangan segalanya, Dina.
Kamu hanya kehilangan harta, jawab Rani. Kamu masih punya hidup. Kamu masih bisa memulai hidup baru. Tapi, aku tidak punya uang untuk memulai hidup baru, jawab Dina. Rani terdiam. Ia tahu, Dina sudah tidak punya apa-apa lagi. Hatinya tergerak. Dina, datanglah ke kantor perusahaan yang dulu Rangga pimpin. Aku akan memberimu pekerjaan, kata Rani. Dan, aku akan membantumu untuk memulai hidup baru. Dina terkejut. Rani, kamu serius? Aku serius, jawab Rani. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Dina menangis. Ia tidak menyangka, Rani akan setulus ini. Ia tidak menyangka, Rani akan membantunya. Terima kasih, Rani. Terima kasih banyak, ucap Dina, suaranya bergetar. Rani menutup teleponnya. Ia tersenyum. Ia tahu, ia sudah membuat keputusan yang benar. Ia tidak ingin melihat orang lain menderita. Ia hanya ingin melihat orang lain bahagia. Rani memilih untuk tetap hidup bahagia dengan Faris. Ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa wanita yang mandiri dan kuat adalah pemenang sejati. Di sisi lain, Rangga, Bu Siti, dan Siska juga berhasil membangun kehidupan baru yang lebih sederhana, namun penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka belajar bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Mereka akhirnya mengerti bahwa Rani, wanita yang dulu mereka remehkan, adalah orang yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka semua akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari harta, melainkan dari kedamaian dan ketenangan hati. Pesan moral: harta dan kekuasaan tidak akan menjamin kebahagiaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, cinta yang tulus, dan keberanian untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kemenangan, dan penyesalan adalah harga termahal dari sebuah keserakahan. Wah 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 keserakahan.